Assalamualaikum, hai semuanya. Perkenalkan, saya Anindya Dwi Salsabila dengan NIM 44 Program Studi Pendidikan Agama Islam. Pada video kali ini, saya akan kembali membahas tentang pendidikan anak menurut para mufassir. Nah, pada video kali ini, saya tidak akan membahas satu persatu ayat-ayat yang terdapat pada video kemarin yang sudah saya bahas, tetapi pada video kali ini saya akan membahas apa aja sih pendidikan anak menurut para mufassir Al-Quran yang diajarkan pada surat-surat seperti surat Al-Isra, surat Luqman, dan juga surat An-Nisa. Yuk mari sama-sama kita bahas. Oke, langsung saja pada surat yang pertama, yaitu surat Al-Isra ayat 23 sampai dengan 28. Pada surat ini memuat pesan penting tentang pendidikan anak, khususnya dalam hal menghormati dan juga berbakti kepada kedua orang tua. Para mufassir Al-Quran telah banyak mengkaji ayat-ayat ini dan juga mendirikan analisis yang mendalam tentang nilai-nilai pendidikan yang terkandung di dalam surat Al-Isra ini. Adapun beberapa poin penting yang terkandung di dalam surat Al-Isra ini, yang pertama ada kewajiban menghormati dan juga berbakti kepada kedua orang tua. Pada ayat 23 sampai dengan 24 secara tegas memerintahkan anak untuk menghormati dan juga berbakti kepada kedua orang tua. Hal ini ditunjukkan dengan adanya larangan berkata kasar, membentak, dan juga menunjukkan wajah masam kepada kedua orang tua. Para mufassir juga menjelaskan bahwa perintah ini merupakan sebagai bentuk penghormatan atas jasa dan juga pengorbanan orang tua dalam membesarkan anak dan juga mendidik anak. Lalu ada poin yang kedua, yaitu mendoakan orang tua. Pada ayat ke-24 juga memerintahkan anak untuk mendoakan orang tua agar mereka mendapatkan ampunan dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa anak yang tulus dan ikhlas dapat dipercaya memberikan manfaat bagi kedua orang tua, baik di dunia maupun di akhirat. Adapun poin yang ketiga, yaitu menjaga ucapan dan juga perilaku. Pada ayat ke-25 sampai dengan 27 mengingatkan anak untuk menjaga ucapan dan juga perilakunya terhadap orang tua. Anak dianjurkan untuk berbicara dengan lemah lembut dan juga penuh kasih sayang, serta tidak menyakiti hati orang tua dengan perkataan maupun perbuatan mereka. Lalu ada poin yang keempat, yaitu bersyukur atas segala nikmat orang tua. Pada ayat ke-28 mengingatkan anak untuk selalu bersyukur atas segala nikmat yang diberikan orang tua, seperti nikmat kasih sayang, pengasuhan, dan juga pendidikan. Rasa syukur ini dapat ditunjukkan dengan berbakti kepada kedua orang tua dan juga mendoakan kedua orang tua. Beberapa pandangan mufassir terkait ayat-ayat pada surat Al-Isra ini. Yang pertama ada tafsir Al-Azhar, menekankan pentingnya akhlak mulia dalam hubungan antara anak dan juga orang tua. Lalu ada tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa perintah menghormati dan berbakti kepada orang tua itu bersifat mutlak dan tidak boleh diabaikan dalam kondisi apapun. Selanjutnya ada tafsir Al-Maraghi yang menguraikan berbagai cara untuk menunjukkan rasa hormat dan juga bakti kepada kedua orang tua, seperti halnya membantu pekerjaan mereka, mendengarkan nasihat-nasihat mereka, serta menjaga nama baik kedua orang tua. Lalu dapat kita simpulkan bahwa dalam surat Al-Isra ayat 23 sampai dengan ayat 28 ini memberikan panduan berharga bagi anak dalam berhubungan dengan kedua orang tua. Ayat-ayat ini juga menekankan akan pentingnya menghormati, berbakti, dan juga bersyukur kepada kedua orang tua. Para mufassir Al-Quran telah banyak mengkaji ayat-ayat ini dan juga memberikan analisis-analisis yang mendalam tentang nilai-nilai pendidikan yang terkandung di dalam surat Al-Isra ini. Mempelajari tafsir-tafsir ini dapat membantu anak dalam memahami apa aja kewajiban-kewajiban mereka terhadap orang tua mereka dan juga membangun hubungan yang harmonis dengan kedua orang tua mereka. Oke, surat yang kedua yaitu surat Luqman ayat 12 sampai dengan 19. Pada surat ini memuat nasihat Luqman kepada anaknya tentang berbagai aspek kehidupan termasuk pendidikan. Seperti halnya pada surat Al-Isra, para mufassir Al-Quran
juga telah banyak mengkaji ayat-ayat ini dan juga memberikan analisis-analisis mendalam tentang pendidikan anak yang terkandung pada surat Luqman ini. Adapun beberapa poin-poin penting yang terdapat dalam surat ini, diantaranya poin yang pertama yaitu pentingnya penanaman keimanan dan juga ketakwaan. Para mufasir sepakat bahwa ayat-ayat ini mengawali pendidikan anak dengan menanamkan keimanan dan juga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini ditegaskan dalam ayat 12 di mana Luqman mengingatkan anaknya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan melarangnya untuk mempersekutukan Allah dengan tuhan-tuhan yang lainnya. Lalu ada poin yang kedua yaitu penanaman akhlak mulia. Pendidikan akhlak menjadi fokus utama dalam nasihat Luqman. Pada ayat ke-13 sampai dengan 19 memuat berbagai pesan moral seperti berbakti kepada kedua orang tua, rendah hati, dermawan, serta amar ma'ruf nahi munkar. Para mufasir menjelaskan bahwa akhlak mulia ini menjadi fundamental bagi anak untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan juga bermanfaat bagi masyarakat luas. Poin yang ketiga yaitu metode pendidikan yang efektif. Luqman menggunakan berbagai metode dalam mendidik anaknya seperti halnya nasihat, teladan, dan juga cerita. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan anak harus dilakukan dengan cara yang variatif dan juga beragam dan sesuai dengan usia serta perkembangan anak. Lalu ada poin yang keempat yaitu peran orang tua sebagai pendidik utama. Pada surat Luqman ini memberikan gambaran bahwa orang tua memiliki peran sentral dalam pendidikan anak. Orang tua adalah figur utama yang bertanggung jawab untuk menanamkan keimanan, akhlak mulia, dan juga ilmu pengetahuan kepada anak-anaknya. Selanjutnya poin yang kelima yaitu pentingnya pengetahuan dan juga kebijaksanaan. Pada surat ini Luqman juga menekankan akan pentingnya pengetahuan dan juga kebijaksanaan dalam pendidikan anak. Pada ayat ke-14 mengingatkan anak untuk mencari ilmu dan juga menggunakan ilmu tersebut dengan bijak. Para mufasir menjelaskan bahwa ilmu dan kebijaksanaan akan membantu anak untuk memahami agama, akhlak, dan juga realitas dalam kehidupan dengan lebih baik. Beberapa pandangan mufasir terkait ayat-ayat yang terdapat pada surat Luqman ini. Di antaranya ada tafsir Al-Misbah karya Abi Quraish Shihab yang membagi pendidikan anak dalam surat Luqman menjadi 3 poin, yaitu ada yang pertama pendidikan akidah atau tauhid, yang kedua ada pendidikan ibadah atau syariah, dan yang terakhir ada pendidikan akhlak. Sedangkan menurut tafsir Ibnu Katsir menjelaskan metode pendidikan Luqman yang menggunakan berbagai cara seperti nasihat, teladan, dan juga cerita. Ada tafsir Al-Maraghi yang menekankan akan peran orang tua sebagai pendidik utama dan juga pentingnya penanaman akhlak mulia sejak dini. Dapat kita simpulkan bahwa pada surat Luqman ayat 12 sampai dengan 19 ini memberikan panduan berharga bagi orang tua dalam mendidik anak-anak mereka. Ayat-ayat ini juga menekankan akan pentingnya penanaman keimanan, akhlak, pengetahuan, dan juga kebijaksanaan. Para mufasir Al-Quran juga telah banyak mengkaji ayat-ayat ini dan juga memberikan analisis-analisis mendalam terkait pendidikan anak yang terkandung di dalam surat Luqman ini. Mempelajari tafsir-tafsir ini dapat membantu orang tua dalam memahami perannya sebagai pendidik utama dan juga menerapkan metode pendidikan yang efektif bagi anak-anak mereka. Surat yang terakhir yaitu surat An-Nisa ayat 9. Pada surat ini menjadi salah satu landasan penting dalam memahami pendidikan anak dalam Islam. Pada surat ini para mufasir juga telah memberikan berbagai interpretasi dan analisis yang mendalam terkait ayat ini, menghasilkan pemahaman yang kaya tentang tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak-anak mereka. Beberapa poin penting dari analisis para mufasir, diantaranya yang pertama, kewajiban orang tua mendidik anak. Ayat ini menekankan kewajiban orang tua untuk mendidik anak-anak mereka dengan penuh tanggung jawab
Hal ini ditunjukkan dengan memastikan anak-anak mereka tidak terlantar baik secara fisik maupun mental ketika mereka meninggal dunia. Lalu ada poin yang kedua, yaitu pendidikan yang menyeluruh. Pendidikan yang dimaksud bukan hanya pendidikan sebatas materi, tetapi juga mencakup aspek moral, spiritual, dan juga intelektual. Orang tua harus menanamkan nilai-nilai Islam dan juga membimbing anak-anak mereka menjadi pribadi yang berakhlak mulia dan juga bermanfaat bagi masyarakat luas. Lalu ada poin yang ketiga, yaitu metode pendidikan yang tepat. Para mufasir memberikan berbagai panduan tentang metode pendidikan yang tepat, seperti halnya keteladanan, kesabaran, kasih sayang, dan juga komunikasi yang efektif. Orang tua harus menyesuaikan metode dengan karakter dan juga usia anak masing-masing. Lalu poin yang keempat, yaitu mempersiapkan generasi penerus. Mendidik anak merupakan investasi untuk masa depan. Orang tua harus mempersiapkan anak-anak mereka menjadi generasi penerus yang tangguh dan juga mampu membawa kebaikan bagi agama, nusa, dan bangsa. Lalu ada poin yang kelima, yaitu takwa kepada Allah. Landasan utama dalam pendidikan anak adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tua harus menanamkan kesadaran ini kepada anak-anak mereka sejak dini, sehingga mereka menjadi pribadi yang beriman dan juga taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa pendapat mufasir terkait pendidikan anak dalam surat An-Nisa ayat 9 ini, seperti halnya At-Tabari menekankan pentingnya pendidikan akidah dan moral serta pembinaan karakter anak. Lalu ada Al-Qurtubi menggarisbawahi kewajiban orang tua untuk memberikan nafkah yang cukup bagi anak-anak mereka. Serta Ibnu Katsir juga menjelaskan pentingnya pendidikan ilmu pengetahuan dan juga keterampilan bagi anak-anak mereka. Lalu ada Abi Quraish Shihab yang memberikan penekanan akan pentingnya keteladanan orang tua dalam mendidik anak. Dapat kita simpulkan bahwa dalam surat An-Nisa ayat 9 ini memberikan panduan penting bagi orang tua dalam mendidik anak-anak mereka. Para mufasir telah memberikan berbagai interpretasi dan juga analisis yang memperkaya pemahaman tentang tanggung jawab orang tua dan juga metode pendidikan yang tepat. Dengan memahami dan menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam surat An-Nisa ini, diharapkan orang tua dapat melahirkan generasi-generasi penerus yang berkualitas dan juga membawa manfaat bagi agama, bangsa, dan juga negara. Oke, jadi apa sih yang dimaksud dengan pendidikan anak? Menurut para mufasir, mendefinisikan pendidikan anak sebagai proses pembimbingan, pemeliharaan, pembinaan, dan juga pengasuhan terhadap potensi yang dimiliki oleh anak. Tujuannya agar anak dapat tumbuh dan juga berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun spiritual, dan juga sosial mereka untuk mencapai tujuan pendidikan yang sesuai dengan ajaran Islam. Lalu apa sih tujuan pendidikan anak? Tujuan utama pendidikan anak dalam Islam adalah untuk membentuk generasi penerus yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berakhlak mulia, dan juga memiliki ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Selain itu, pendidikan anak juga bertujuan untuk mempersiapkan anak agar menjadi anggota masyarakat yang berguna dan juga berkontribusi positif bagi bangsa dan juga negara. Apa aja sih prinsip-prinsip pendidikan anak? Para mufasir Al-Quran mengemukakan beberapa prinsip penting dalam pendidikan anak, diantaranya mendidik anak dengan penuh kasih sayang dan juga kesabaran, menjadi teladan yang baik bagi anak, memberikan pendidikan agama yang dengan cara yang mudah dipahami oleh anak, lalu mengembangkan potensi dan bakat anak, memberikan pendidikan yang sesuai dengan usia dan perkembangan anak, menciptakan lingkungan yang aman dan juga kondusif bagi anak. Apa itu metode pendidikan anak? Para mufasir Al-Quran tidak memberikan metode pendidikan yang baku, namun mereka memberikan beberapa pedoman yang dapat digunakan oleh orang tua dan juga pendidik, diantaranya metode teladan. Orang tua dan pendidik
itu harus menjadi teladan yang baik bagi anak dengan menunjukkan perilaku yang sesuai dengan ajaran Islam. Lalu ada metode ceramah. Orang tua dan pendidik juga dapat memberikan ceramah atau nasihat kepada anak-anak mereka tentang hal-hal yang baik dan juga yang buruk. Lalu ada metode diskusi. Orang tua dan pendidik dapat mengajak anak-anak berdiskusi tentang berbagai hal, termasuk tentang agama, akhlak, dan juga ilmu pengetahuan. Lalu ada metode praktik. Orang tua dan pendidik dapat mengajak anak mereka untuk mempraktikkan apa yang telah mereka pelajari. Selanjutnya ada metode pembiasaan. Orang tua dan pendidik dapat membiasakan anak-anak mereka dengan melakukan hal-hal yang baik dan juga terpuji. Lalu apa saja peran orang tua dan juga pendidik? Orang tua dan pendidik memiliki peran yang sangat penting dalam pendidikan anak. Orang tua adalah madrasah pertama bagi anaknya, sedangkan pendidik adalah pembimbing dan juga pengajar bagi anak. Oleh karena itu, orang tua dengan pendidik harus bekerja sama dengan baik untuk memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak-anak mereka. Lalu bagaimana dengan peran Al-Quran dalam pendidikan anak? Al-Quran merupakan sumber utama pendidikan Islam. Al-Quran banyak memuat ayat-ayat tentang pendidikan anak, baik yang berkaitan dengan tujuan, prinsip, metode, maupun peran orang tua dan juga peran pendidik. Oleh karena itu, Al-Quran harus dijadikan pedoman utama dalam pendidikan anak. Adapun beberapa pandangan para mufassir Al-Quran terkait pendidikan anak. Ada At-Tabari yang menekankan pentingnya pendidikan akidah dan moral bagi anak. At-Tabari juga berpendapat bahwa orang tua harus memberikan pendidikan yang sesuai dengan usia dan juga perkembangan anak. Lalu ada Ar-Razi yang berpendapat bahwa pendidikan anak itu harus dilakukan dengan penuh kesabaran dan juga penuh kasih sayang. Ar-Razi juga menekankan akan pentingnya memberikan teladan yang baik bagi anak. Lalu ada Ibnu Katsir yang berpendapat bahwa pendidikan anak harus dimulai sejak dini. Ibnu Katsir juga menekankan akan pentingnya memberikan pendidikan agama yang komprehensif kepada anak. Serta Al-Qurtubi juga berpendapat bahwa pendidikan anak harus dilakukan dengan cara yang bertahap. Al-Qurtubi juga menekankan pentingnya memberikan pendidikan akhlak mulia kepada anak. Lalu ada Abi Quraish Shihab yang berpendapat bahwa pendidikan anak harus dilakukan dengan cara yang holistik. Abi Quraish Shihab juga menekankan pentingnya memberikan pendidikan yang sesuai dengan fitrah anak. Dapat kita simpulkan bahwa pendidikan anak merupakan tanggung jawab orang tua dan juga pendidik. Orang tua dan pendidik harus bekerja sama dengan baik untuk memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak. Al-Quran merupakan sumber utama dalam pendidikan Islam dan juga harus dijadikan pedoman utama dalam mendidik anak. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.